Aye mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena baru nongol ya hari ini. Dan di sana nanti bakal ade teman Aye Udahat Warman dan juga Uni Mice katanya. Kalau sudah bisa tersambung dengan RRI Padang, Aye coba sambungkan. Tapi kalau belum bisa tersambung, yang mau gabung boleh gabung ya. Karena hari ini kita bakal ngobrol tentang sejarah dan filosofi Sile di Minangkabau ya. Seperti apa sejarahnya, kenapa bisa ada itu ya yang namanya bela diri Sile di Kota Padang itu. Ayo mau sambungkan dulu nih sama RRI Padang, ada Mice Haryani di sana, Uni Mice. Halo Uni Mice, Assalamualaikum. Halo Ninova, Waalaikumsalam warahmatullahi Suara siapa nih? wabarakatuh. Suara kita yang ketutup apa suara Uni Mice yang ketutup nih? Coba Aduh, ya. coba Halo? dicek lagi. Halo? Oke, suara kita ternyata yang tertutup Oh ya. gitu, udah kebuka semua ya? Udah kebuka, tapi jangan semuanya dibuka, kagak boleh. Mesti harus disisain ke beberapa ya. Siap-siap, aduh kangen banget nih ngobrol-ngobrol sama Ninova Kalista. Masa yang Masya bener. Allah, akhirnya ketemunya kita siaran ya. Iya, Uninya alhamdulillah gimana? berpelukan. Apa? Enggak? Ap- Apa tuh? Apa? Ada Apa kode-kode kabar nih Uni, katanya Mice? suaranya Mici mana yang gak kedenger. Tapi Ninova kedenger ya suara aku ya Uni ya? Kedengeran suaranya di sini. Oh gitu. Termonitornya Kenapa tuh? katanya masih belum keluar suaranya. Kalau dari sini suaranya kedengeran nih. Oh, aman ya? Oh Aman. iya, mudah-mudahan Coba nanti aman lagi. lah. Halo? Ya. Gimana? Ini yang monitor Ibu Rika Sandra. Mudah-mudahan nanti suara kita aman ya di sini ya Bu Rika ya. Salam juga nih Iya. dari Bu Rika buat Kalau di Kanova. sini aman, suaranya kedengeran nih. Oh, aman banget ya. Aman banget. Mudah-mudahan aman Alhamdulillah. nanti sampai Rarinet ya, Unimice ya. Iya, Oke siap-siap. dah. Ini Uni Nova Ayo nggak pulang panggilnya kampung Uni. nih. Pulang kemarin. Iya, ih nggak mampir, ih beneran nggak mampir ke Pro 4 Padang. Ih Hanya sombong beberapa banget. hari aja. Maksudnya karena orang tua sakit, jadi Hmm, datangnya mendadak, pulangnya juga buru-buru. Mohon ya maaf. ampun. Hasrat hati tuh kayak maunya pengen pengen mampir, Oh udah. tapi memang karena situasi dan kondisinya. Oh gitu, kita udah kalau ngebawa-bawa orang tua nggak berani bantah lagi udah, Nggak berani bantah nggak lagi. berani. Iya deh ya, mohon Ah, maaf. Insya Allah nanti kalau udah pulangnya lama kita mm-mm. bisa ketemuan, Iya, bisa makan bareng, reunian. ya kan bahkan Mm-mm. digoreng di depan tuh ya. Ih iya, masih ingat rasanya. Masih dong, masa kagak inget. Oke oke. Oke deh. Nah Uni Mice, hari ini kita ngobrol tentang sejarah dan filosofi Sile di Minangkabau. Betul. Kalau Uni Mice sendiri pernah Mm-mm. ikut Sile nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Langsung begini, langsung Iya, nyerah. langsung nggak pernah. Soalnya emang apa ya, olahraga bela dirinya itu kayaknya aku lebih ke Ke asal apa? jadi Lebih ya. lebih gemulai gitu Lebih ya. gemulai, lebih ke Lebih gemoy. gemulai. Tapi kalau ngomongin Tapi kan tentang silat kalau di kayaknya Padang itu apa? sileknya juga ada beberapa beberapa tipe ya, Alirannya. atau ada yang Alirannya. namanya juga randai gitu ya. Oh, itu udah dikolaborasikan dengan kesenian lain. Oh begitu. Kalau di Randa itu ada Heeh. dramanya, ada nyanyiannya, ada dendangnya. Kalau Silek Betul. itu pure bela diri tradisional di Ranah Minang. Yang banyak Hmm, itu alirannya Uninova. Ada tapi alir. bagian dari sile itu ya. Bagian dari Sile, satu Bagian kebanggaan dari sile. juga buat kita karena Ranah Minang itu masih konsisten juga dengan berbagai perguruan Sile. Tuo-tuo Sile itu masih banyak banget di sini. Emang Oke. pandeka-pandeka Minang. Kayaknya Uninova punya ini ya, keturunan Apa pandeka tuh? Minang gak sih? Iya kan, berprestasi Insya lagi. Allah, Iya kan? alhamdulillah. Insya Allah. Memang apa ya, yang Mm-mm. namanya tradisi dari daerah kita sendiri itu, Aye memang selalu terapkan sama anak Aye. Sampai sekarang Hmm, tuh anak Aye tuh bahasanya bahasa Minang loh, Uni. serius. Sampai kontennya Serius, semua bahasa Minang ya? bahasa Minang. Mantap, Di mantap. rumah sehari-harinya bahasa Minang, tapi Ah, sama ah. teman-teman yang Mm-mm. namanya mereka bergaul sama orang luar Ah, ya, ah. di mana bumi dipijak di Di situ situ langit langit dijunjung ya, biasanya dijunjung. bahasa Betawian Oh lah. gitu. Tapi kalau ame kita sehari-hari dibawa Mm-mm. pulang kampung kagak canggung, masih Minang Udia, kamu tahu gitu. Oh iya, masih Kelawi banget itu ya. Masih Kelawi banget. Pucu Perancel, Lucu. Lidah masih ada. Ondeh mande lama Oke, bana. Mandi. Lama bana. Oke dah. Kalau Oke, gitu boleh kita kasih kesempatan buat siap. penelpon kita yang Mm-mm. untuk Padang berapa Uni? 812414 silakan telepon bisa ke 0811 6609 240. Kalau di Jakarta
di 021 35 04 510. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812 1124 928. Oke deh. Suaranya udah terdengar nggak di sana? Udah, katanya udah aman banget. Sudah ya. Boleh dikontrol RRI digitalnya, tapi ambilnya RRI Jakarta ya. Tapi Unimice nanti Iya. tampilan di RRI Netnya jangan pakai bingkai ya. Oh gitu. Jadi Tampilan RRI Netnya Unimice aja sendiri nanti. Hmm. Jangan pakai bingkai, nanti Oh, begini. bingkainya dari kita di sini. Begini ya. Tapi jangan pakai bingkai, yang di atasnya itu masih ada suara budaya Nusantara RRI Oh keempatnya. siap. Jadi kita full mukanya kita aja nih, nggak usah Asli pakai aja, nama. asli. Ye. Iya, ini udah asli nih, emang Asli aja udah glowingnya cantik asli. kok. Emang iya kan aslinya orang Minang cantik-cantik banget gak sih? Ih, cantik banget. Jadi kita nggak perlu Oke, kasih nama nih, Uni. Nggak usah, nanti dikasih dari bingkai RRI Jakartanya. Udah ada bingkainya Oke, katanya begitu. siap. Ini pesan dari orang tekniknya ya. Oh ya, kalau orang Oke teknik dah. ngomong mah kita mah patuh banget ya. Iya, kudu patuh kita mah, kita ngikut aja. Begini ya, Uni ya? begini cantik nih. Oh iya, emang harus kelihatan se-zoom ini aslinya ya. kan ya. Kelihatan Glowingnya banget. kelihatan tuh. Ya Allah, iya Masya Allah. Oke dah. Oke. Kalau udah ada di RRI Padang, kita terima dulu Unimice. Oh iya, kebetulan nih masih pada baru pulang sholat Jumat. Jadi Oke. kita baru selesai Jumatan. Mungkin banyak yang masih pada ibadah juga kali ya. Yang cewek-cewek Iya. habis sholat Jumat baru mau lanjutin ibadahnya. Jadi kita masih Baik. tunggu juga. Silakan, kita panggilannya Dun Sanak Pandangan nih di sini Uninova. Oke, Silakan baik. di 0811. Kalau begitu saya terima dulu untuk yang Jakarta di 021 35 04 510. Kebetulan kita udah setengah jam yang lalu selesai sholat Jumatnya. Oke, Saya siap, terima silakan. dulu ya. Silakan, Uni. Halo. Halo, assalamualaikum Ponova. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Dengan siapa di wabarakatuh. mana? Ibu Farida, Ibu Farida minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. ucapan yang sama. Salam sehat ya. Iye, sama-sama iye, Bu Farida. Bu Farida di Palu ya? Iya, Ponova. Ini Aye ame Unimice ini yang Iya. ada di RRI Padang. Boleh Halo. disapa dulu. Halo Ibu Farida. Mumi. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin ya. Amin, amin. Nah, gimana Ibu Farida? Di sana ada kesenian tradisional bela dirinya, jenisnya kayak gimana? Kayak silet juga nggak sih? Ya ada sih, ada kesenian bela diri itu. Iya, tapi kalau Ibu Farida apa? Cuman itu sekelompok saja itu ya. Sekelompok Itu apa pakai sekelompok? Sekelompok. pakai tradisi ya. Oh, Sekelompok ya? oke. Ada sekelompok itu banyak sih ya. Oh Bukan cuma banyak, satu ya. iya. Iya, Namanya itu apa kalau artinya. di sana? Kalau di Padang itu namanya sile. Sile. Sebenarnya kalau di daerah Jakarta dan Jawa Barat itu juga namanya silat Uni. Silat ya. Iya, silat juga di sini ya. Di situ Iya. juga ada silat. Mhm. Ada. Silat Palu dong berarti ya. Itu saya lihat di tempat Ibu Farda biar anak-anak ini setiap sore ya, setiap sore latihan. Iya, anak-anak dari anak-anak umur 10 tahun ya sampai yang dewasa, remaja. Iya, setiap sore. Cuma Ibu Farda nggak tahu latihannya di mana ini ya. Karena pada mereka ini kalau setiap sore Iya. udah lewat orang tua yang antar anaknya yang ikut itu ya. Iya, perempuan juga banyak sih yang ikut-ikut itu ya. Oke, berarti ada lah ya namanya juga silat di sana ya. Iya, silat ya. Ini dari, Silat Palu dong Ibu Farida ya. iya. Silatnya sambil bawa palu nggak? Ih, jangan, itu ngajak berantem banget ya. Enggak ya. Ayo Ponova, kalau Ibu Farida gabung di perempat Jakarta itu selalu bilang lagi gitu, kalau di Palu sakit, ini bukan di Palu. Oh gitu. Iya dah. Ini dari Palu. Kalau di Palu memang sakit ya. Oh iya sakit ya. benar-benar dari Nah, Palu ini ya, dari bukan di Palu. Palu Iya. ya. Jadi bedakan ya, Iya. di Palu dengan dari Palu. Dari Palu. Oke dah kalau begitu. Iya, Mbak Cuacanya Nova, di gimana di Jakarta sana ya, Bu Farida? Ya, Palu gimana cuacanya? aduh cuaca di sini haredang ya. Haredang gitu ya. Iya, sesundaan Ponova kan banget. ada lagunya haredang Iya ya. benar. Alhamdulillah syukurlah iya. Alhamdulillah. Kalau di Jakarta, Kalau di Jakarta mendung-mendung manja, kayak saya. Waduh, kalau di Padang terik banget ini. memang kalau mau Terik nunggu juga panjang ya. itu, iya sama dengan orang yang lagi bertugas di siang ini ya. Oke. Kalau di sini sudah jam berapa ya di sini?
Jam jam 2. 14 lewat 14. Oh, Iya, udah jam 2 beda ya. 1 jam Satu kita jam ya. beda sama Salah ya, kita. Mpok Nova. Iya. Salah ya kalau bilang jam ya. Tapi pukul 14 lewat 14. Oh Ya. gitu, jangan dipukul ya Jangan bilangnya. dipukul lagi, salah lagi nanti. Dipukul palu Iya, ntar bener, jadinya. Pak. Oke deh Bu Baik. Farida. Iya, Yuk. yang sahabat-sahabatku di seluruh Indonesia, salam sehat, salam bahagia buat semua-semuanya ya. Mpok Iya. Nova, terima kasih yang di mana Padang. tadi Mpok Nova? Padang, Di Padang, Padang, Oh, dari Ibu. Padang, dan ada Mbak Umi ya. Salam sehat, salam sukses semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ninova, Ibu Farida, ini ada Kenapa? yang dari tadi bunyi terus teleponnya. Apa nggak Silakan, diangkat aja nih? silakan, Uni, diangkat Diangkat dulu. ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Mike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, maaf lahir dan batin. Ica, Oh tahu? iyalah. Ini kayaknya Mpok Nova juga udah katam nih sama suara Ica ya. Ya nggak sih? Sengaja ngelompat ya Caya. Halo Mbak Nova. Halo. Faizin ya. Mohon maaf lahir dan Sama-sama. batin. Karena aku baru dengar Mbak Nova nih baru pulang mudik dari Padang tuh Mbak Mike. Iya tuh, nggak mampir. Iya, kenapa tuh? Udah lupa kayaknya jalan ke sana. Angkotnya nggak ada lagi angkotnya. Enggak. Naik trans. Mana nih Mbak Nova nggak nongol-nongol di perempat Jakarta kayak sepi deh. Iya ya, Masa? sama. Waktu Mpok Nova hijrah ke Jakarta kita jadi sepi banget nih di sini. Oke. Gimana nih, Ica? Ya, Jenis bela diri yang ada di sana pasti kayak silat juga ya, kurang lebih ya. namanya pencak silat sih, Ica bilang. Apa? Pencak silat. Pencak silat, karena udah jadi cabang olahraga yang dilombakan juga Wah, kalau Ica ya. ini udah master kalau di persilatan. Serius, Ca? Dunia Guru nih, Ca? persilatan. Suhu ya? pasti Dia nih. Bukan, tapi Ica punya sepupu itu kan cowok ya laki-laki gitu. Suka ini, suka ngajarin anak-anak begitu, pencak silat begitu. Oh, Icanya sendiri kagak. Ah, Icanya sendiri kagak belajar. enggak, enggak suka. Oh, enggak. nggak suka. Enggak suka. Oke, tapi masih ada nggak sih? Lidah ya, Ca? Wes, itu mah penyiar banget ya, Ponova ya. Tapi masih ada nggak sih pertunjukan-pertunjukan pencak silat di sana, Ica? Ada mungkin ya, tapi aku udah pernah lihat kayaknya. Tapi kalau di kotanya mungkin ada sih, kayak di Makassar tuh pasti ada kali, kayak di Makassar gitu Oh, ada gitu. mungkin. Kalau di sini kayak nggak ada, aku lihat yang nggak ada. Tapi Oh, malah pasti di ada kota lah, ya? kan. Hmm. Apa? Malah di kota ya penampilannya ya? Pasti ada lah kalau di Makassar tuh Oh. pasti ada kayak gitu, cabang-cabang begitu kan. Kayak gandengan gitu, kayak anak-anak sekolah sih mungkin, kayak anak-anak sekolah gitu. Tapi Ica sama sekali nih nggak tertarik nih pengen belajar silat juga. Enggak, cuman paling suka ini aja sih, suka nonton aja gitu kan. Aku juga pernah kan ikut nih SD kelas 5, jadi 11 tahun. Oh Ikut gitu. begitu, jadi aku kadang suka lihat aja sih. Tapi masih ingat ya? Apa? Masih? Oh udah enggak nih, dari jawabannya sih kayak enggak ya? Kalau Mbak Mika kan tadi aku pas Apa? pas lihat kasusnya kan, Mm-mm. kan di situ Bang Adit gitu kan, sama Mbak Nova. Iya. Aku bilang gini, mana yang lain kok nggak pernah saling berjaringan sih? Aku bilang gitu, tiba-tiba Mbak Mika nongol. Ya ampun, emang Jumat ini doanya pada diijabah ya? Iya benar. Nanti aku revisi deh, aku tambahin muka aku tuh di sana ya, Ica ya. Oke, Mbak Nova itu aja, Mbak Nova. Iya, Ica. Iya Ica. Terima Udah, itu aja. kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica. Ada Ica, bener. Loncat-loncat dia ke berbagai daerah nih kayaknya ya, Mpok ya? Iya benar. Ica mah luar biasa ya. Gentayangan di mana-mana katanya. Pok, bisa nggak sih nggak pakai kata gentayangan, Pok? Pok, jangan pakai gentayangan. Kayak udah beda alam. Gitu ya. Iya. Ini gimana nih, Pok? Mau diangkat satu telepon lagi? Satu penelpon lagi. Setelah itu kita baru break ya. Oke, dari Padang ya, Pok ya. Oke, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Jo, Teteh Dinda di Bogor nih. Oh, Teh Dinda. Teh Dinda mah juga kayaknya
sering masuknya ke Jakarta ya Teh ya? Aduh, Enggak Jakarta aja, kemana aja sih. oh sama lah sama Ica. Nova. Iya, Teteh. Tuh kan, yang jadi bahasa Minangnya ya malah Pok Nova. Ke bawah-bawah berasa lagi di Padang nggak sih, Pok? Iya, berasa pulang kampung Jadi Tetehnya. karena orang awak tapi berbahasa Betawi, baik itu. Oke, Iya. tapi Teh Dinda bisa bahasa Minang juga? Bijak ya, Teh ya. Alhamdulillah bisa sedikit-sedikit, tapi Minangnya Minang Payakumbuh. Oh, Minang Payakumbuh. Kodok-kodok Pasti Kiko muah. berbeda sama Ya. kadang. Kanova bisa tuh berbagai daerah di Sumatera Barat. Beda dialek ya, Kak ya? Iya. Udah. Masa suaranya kecil deh, Siap. Unimika. Masa? Suara siapa nih? Suara Uni Mica apa suaranya saya? di pon Eh? ini kedengaran kecil Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta. Ponova katanya agak kecil suaranya. Suaranya kurang kedengaran, Nova. Oh gitu. Kalau di aku Udah kalau di sini Kemarin udah juga merah Teh. begitu, katanya Jakarta nggak bisa dengar kalau kita telepon ke yang ini berjaringan ini. Maksudnya nggak bisa dengar Halo, siapa Nova. nih? Ya, Teteh nggak bisa Kecil dengar sekali nih. Aye. Indah tadanga kok, ha, Indah. Nova. enggak Lah tadi pas Ica kedengeran loh. Tadanga, indah tadanga. Oh, atau Halo. terdengar tapi kecil, enggak? Kecil sekali, sayup-sayup begitu. Oh, Ya gitu. sudahlah. Oh, ya udah nanti dipretelin Cile lagi ya dah kayak nih, Ame gitu ya. ya. Ya udah Teteh boleh ngobrol sama Halo. Uni Mice dah. Iya, gimana Boleh. Teh Dinda kalau silat kayaknya juga masih dilestarikan ya kalau di tanah Sunda? Masih. Kalau di Tanah Sunda itu namanya silat, sama tadi yang Nova bilang kan silat. Jakarta juga silat namanya. Mm-mm. Nah, kalau di Jawa Barat itu nama silatnya itu silat Cimande. Cimande, itu nama daerah nggak sih? Khas banget ya, pakai ci depannya ya. Nama wilayah itu. Hmm. Itu anak-anaknya Nova itu pesilat semua itu Ih, jagoan. tahu semua yang udah follow mah media sosialnya. Luar biasa. Iya. Pok Nova tahu ya. Soalnya udah banyak bawa piala ya, Teh ya. Alhamdulillah. Udah banyak bawa piala, tapi itu bagian dari bela diri yang tradisional ya, Indonesia punya kan. Harus dilestarikan gitu ya. Tapi Nanti kita ngobrol nanti sama narasumber ya. iya betul-betul Teh. Nanti Teteh juga gabung ya. Siapa? Narasumbernya itu adalah Dr. Saiful namanya. Saiful ya. Mm-mm. Oke, kalau begitu Nike, Iya. Nike salam untuk ini. Siapa? Salam minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin sama Uniwati Oh, Daal Tanjung. Oh, aduh yang lainnya Uni? Sado lah. Sado, emang aduh? Yang lain-lain boleh juga. Sado, Iya. Ada pasale Aidin wal mungkin. faizin, mohon maaf hati dari Bogor. Iya. Makasih Jadi banyak nih. sama-sama. Tolong perbaiki Jakarta suaranya nyaris tak terdengar. Oh, nyaris tak terdengar ya, udah kayak iklan ya. Baik. Udah ya. Terima kasih Teh. Oke, itu udah kayak iklan tuh, Mpok Nova, nyaris tak terdengar. Terdengar ya. Mudah-mudahan nanti di RRI Net bisa kedengaran ya, Uni Oke, Mice ya. semoga Kalau semoga. gitu, Ya, Mbak. kita break dulu ya Uni ya. Oke. Ya, kita kasih lagu dulu. Mm-mm. Ini lagunya Ratu Sikumbang. Wow. Dulu pernah dipopulerkan sama Boy Sandi, Patah Bacinto ya. Yes, oke. Oke. Hai
Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Suara Budaya Nusantara, balik lagi kita di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita kembali ke RRI Padang tentang sejarah dan filosofi Sile Minangkabau. Nah, ganti supir nggak nih? RRI Padangnya kabarnya tadi mau ganti supir ya, mau ganti supir. Kayak mau berangkat dari Padang ke Jakarta ya, mesti kudu ganti supir. Halo, kita sapa lagi ya. Halo, RRI Padang. Halo Unimice. Halo Unimice, sekarang udah nuker. Oh, udah ganti supir. Iya, oke. Oke, alhamdulillah ganti supir akhirnya. Iya. Assalamualaikum, udah Ad. Waalaikumsalam, Ninova, Mpok Nova, maaf ya. Udah jadi Tidak, Mpok ya. Aduh, Uni bully, Empok bully ya. Asal jangan batante lah Kak Amboyo. Anakmu batante besok. Oh, anak batante ya. Kalau Daat yang batante tuh baru bedo ya kan? Iya, iya. Iya. Oke. Sehat udah Ad? Alhamdulillah, Mpok Nova sehat walafiat. Alhamdulillah. Mpok gimana nih dan keluarga sehat Udah. ya? Alhamdulillah sehat. Nah, baik. kok jalan awak ke memasuki RRI Net ya, udah Ad ya? Ya. Beko awak menghadirkan narasumbernya, Daat lah yang menjalehkan narasumbernya si Ari kok. Boleh. Narasumbernya, kok pakai bahasa Minang? Narasumber kita hari ini, saudara pendengar dan pendengar RRI Net, belum ya? Pendengar siaran budaya Nusantara. Pada siang ini narasumber kita Bapak Dr. Saiful Yazan Tuangku Mangkudun, gitu. Oke. Kalau keseharian Sudah ada di studio atau by phone? sudah ada di studio. Sudah ada di studio. Iya. Oke, kalau begitu boleh disiapkan dulu ya, Daat ya. Oke, boleh dipersiapkan dulu. Kita bergabung dulu dengan RRI Net dan kita sudah bersama dengan Uda Hatwarman ya dari RRI Padang. Baik. Nanti kita ajak lagi pendengar kita bergabung ya, Daat. Iya, Mpok Nova. Oke, kalau begitu kita bergabung dulu dengan RRI Net ya. Oke. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Naik bajai, niat gue santai. Abis manggung, capek lemes lunglai. Tapi bising-bisik, jadi gak asik. Pengen tidur malah pusing, jadi terusik. Ngepot-ngepot, robot-robot. Asap hitam nyemprot dari knalpot. Boy, gue dogem sambil agak sewot. Disuruh pelan-pelan, tapi nih abang bolot. Mana temen ikut badan kayak kuda nil. Berempatan nyempil-nyempil kayak upil. Jalan bajai jadi kagak stabil. Miring kanan kiri hampir nyerempet mobil. Ih, abang bajai cuma pakai singlet. Duh, bau asam ketek nyebur ket. Ngelap-ngelap keringet mulu. Buset, celananya kotor kayak abis pencret. Nah entu bajai dari Indie. Nah entu bajai suka-suka die. Nah entu bajai dari Indie.
sama-sama tukang ngebut duluan. Bajai datengnya dari Indie, acah-acah hehe, abang sabaraha. Bodinya gemuk, bempernya monyong, tukang nyeruduk demen nyelonong. Apalagi kalau belok asal-asalan, gak bisa ditebak mau kiri atau kanan. Pelan-pelan cuma kalau ada tanjakan, takut kebalik, rusuk masuk selokan. Walau naik bajai kadang ngeselin, tapi asik gak ada yang nandingin. Semriwing, ketiup angin, 4-10 orang tetap dijabanin. Nantu bajai dari Indie, nantu bajai suka-suka dia. Nantu bajai dari Indie, nantu bajai cuma ada di Jakarta. Nantu bajai hobinya suka ngepot, kalau di jalan dia suka nyerobot. Asapnya hitam keluar dari knalpot. Nantu bajai, nantu bajai, nantu bajai dari Indie, nantu bajai suka-suka dia. Nantu bajai dari Indie, nantu bajai cuma ada di Jakarta. Bajai, 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 bajai. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, balik lagi kita di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama RRI Padang ya. Kita sapa lagi, halo RRI Padang. Halo, Pro 4 Jakarta. Ya, Deat sudah bersama narasumber yang ada di sana ya. Benar, Ponova. Alhamdulillah, kali ini kita ngobrol tentang sejarah dan filosofi sile di Minangkabau. Kalau selama ini Aye sebagai orang tua yang punya 2 pandeka nih ya. Mantep. Yang juga berkecimpung dalam silat yang sudah kolaborasi sile Jawa dengan sile Padang gitu ya. Iya, Aye cuma taunya sile itu adalah sebuah bela diri aja. Tapi bagaimana filosofinya, seperti apa maknanya yang terkandung dalam bela diri sile itu Aye sendiri juga kagak tahu nih. Itulah Ponova. Jadi sebagai generasi muda memang kita terkadang banyak hal yang belum sempat kita telusuri ya ke belakang, termasuk dalam produk-produk budaya, termasuk budaya Minangkabau. Jadi di Minangkabau ini kan rata-rata, bahkan hampir semuanya produk-produk budaya itu tidak hanya sebuah kreasi dalam keseharian atau juga kreasi untuk keperluan sesuatu, tapi dipenuhi dengan filosofi begitu ya. Ya, termasuk sile gitulah. Oke dah kalau begitu. Baik. Udah kagak sabar juga nih Daat, kita pengen dengerin seperti apa sih sebenarnya sejarah dan filosofi sile Minangkabau itu. Silahkan Daat. Baik, terima kasih Ponova dan pendengar siaran budaya berjaringan. Untuk kesempatan siang hari ini kami dari Pro 4 RRI Padang mencoba mengangkat topik sejarah dan filosofi sile Minangkabau ya. Nah, seperti yang saya antarkan tadi bahwa hampir semua produk budaya di Minangkabau ini itu akan selalu dibarengi dengan nilai-nilai filosofis yang ada di dalamnya. Ya, selain sile, contoh saja mungkin rumah gadang umpamanya gitu ya, itu penuh dengan nilai filosofis baik itu bangunannya atau juga ukir-ukirannya. Tapi itu di sisi lain barangkali kita coba bahas. Nah, begitu juga dengan sile gitu ya. Sile, selama ini mungkin orang melihat sile hanyalah sebuah seni bela diri. Dan itu tidak salah gitu ya, karena dilihat dari tampilan luarnya atau dari dari gerakannya itu adalah pembelaan diri terhadap ancaman-ancaman baik dari lingkungan ataupun sekitar kita gitu ya. Nah, tapi sesungguhnya bagi orang Minangkabau sile itu adalah sesuatu produk yang penuh dengan filosofi ya. Katakanlah mungkin filosofi bagaimana silaturahmi ya, kemudian juga bagaimana dengan pendekatan diri ke Tuhan. Nah, itu luarnya aja ya. Saya belum tahu pasti juga nih atau belum paham banget sekali gitu ya. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana sih sesungguhnya sile itu, baik dari sejarahnya, kemudian filosofinya, pada sore atau siang hari ini tepatnya telah kami undang salah seorang
akademisi dari UIN Umbonjol Padang. Beliau adalah dosen tetap ilmu maksudnya jurusan Islam dan budaya Minangkabau ya, jurusan atau mata kuliah Islam dan budaya Minangkabau. Tentunya beliau akan sangat sangat memahami tentang budaya Minangkabau ini termasuk Sile. Dan beliau adalah Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun ya. Nah, karena Tuanku Mangkudun itu adalah gelar adat di Minangkabau ya, maka saya lebih terhormat rasanya memanggil beliau dengan Mama gitu ya. Karena Mama itulah panggilan kehormatan untuk para tua-tua di Minangkabau. Gitu ya, Mak Tuanku ya. Assalamualaikum Mak Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bung Adman dan seluruh pendengar RRI di Nusantara. Iya. Baik, Mak Tuanku, pada siang hari ini kita akan coba berbincang untuk menelusuri sejarah Sile Renah Minang ini dan juga filosofinya gitu ya. Mungkin kalau secara nasional disebut dengan silat ya, bela diri silat. Di Minang itu lebih dikenal dengan nama Sile begitu ya. Baik, nah mungkin karena waktu kita cuma setengah jam nih Mak Tuanku ya. Jadi kita langsung saja mungkin ke perbincangan kita Mak Tuanku. Namun sebelumnya kayak kita sampaikan juga ke pendengar siaran budaya perjaringan pada siang hari ini bahwa kami juga terima nanti telepon Anda. Ini udah masuk nih. Kita belum ngomong nanti deh. Kita akan akomodasi nanti setelah kita mulai perbincangan kita. Baik, di 812414 ya telepon biasanya, atau di handphone 081166 09240 ya. Nah, dan selain itu nanti Anda juga bisa bergabung melalui Perempat RI Jakarta tentunya. Baik, kita langsung saja nih ke perbincangan kita, Mas Tuanku. Jadi bicara Sile ya, yang secara umum, secara nasional, secara Nusantara mungkin kita kenal dengan istilah silat ya, tapi di Minang itu Sile. Tentu ada asal muasalnya nih, Mak Tuanku ya. Dan bagaimana juga nih kedudukan Sile di budaya Minangkabau itu sendiri. Silakan, Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adwarman atau Bung Ad. Para pendengar RI di Nusantara, Sile di Minangkabau itu tumbuh bersamaan dengan kelahiran masyarakat Minangkabau, kira-kira begitu. Karena dalam sejarah lisan yang dikenal di Minangkabau, karena yang tertulisnya belum begitu banyak, sejarah lisan itu dinyatakan dengan Tambo dan Kaba. Dalam Tambo dinyatakan bahwa Sile Minang itu tumbuh hadir bersamaan dengan lahirnya Minangkabau tua. Ketika pendiri Minangkabau Sri Maharajo Dirajo itu datang ke Pariangan kaki Gunung Merapi itu. Beliau kemudian diangkat menjadi Semenda atau Sumando, mantu masyarakat di Pariangan itu, dengan tokohnya Datuk Suri Dirajo. Nah, Datuk Suri Dirajo inilah yang mengembangkan Sile Minangkabau dengan 4 orang panglima yang dibawa oleh Sri Maharajo Dirajo, raja pertama Minangkabau itu. 4 orang tokoh itu disebut 4 panglima. Dari Sri Maharajo Dirajo, sangat dikenal di masyarakat adat. Ada harimau Campo itu dari Campa. Kemudian ada kucing Siam, kucing dari Siam itu Thailand, ada yang dari Campa, ada yang dari Thailand. Kemudian ada Kambiang Butan, ada yang memplesetkan membacanya Kambiang Hutan, tapi sebenarnya Kambiang Butan. Kambing Butan, Butan itu negeri di pegunungan Himalaya. Dia membawa silat kambing yang bisa memanjat dinding batu itu. Nah, itulah inspirasinya. Kemudian yang keempat ada panglimanya itu dikatakan Anjing Mu'alim. Nah, 4 panglima ini menjadi inspirasi dan sumber silat Minangkabau atau Sile itu. Sile yang sudah diakui sebagai sebuah warisan dunia oleh UNESCO tahun 2019 itu ya. Salah satu intangible heritage dari Indonesia. Nah, 4 orang panglima Sri Maharajo Dirajo dan tuan rumah Datuk Suri Dirajo inilah yang mengembangkan Sile itu, kemudian dinamai Sile Tuo. Seluruh aliran dan perguruan silat di Minangkabau itu, perguruan Sile di Minangkabau, guru-gurunya disebut Tuo Sile. Tuo Sile itu umumnya punya silsilah, punya ranji, punya hubungan pertalian dengan ke-5 orang tokoh
pertama di Minangkabau itu. Jadi kalau dikatakan Sile Minangkabau itu lahir bersamaan dengan Minangkabau, benar begitu, karena Minangkabau lahir pertama itu dengan sebuah undang adat Tagak Nagari Babalai Bamusaji. Nah, di masjid itulah diawali pembelajaran Sile, dan itu berlanjut sampai generasi-generasi terakhir. Banyak dikenal di masyarakat bahwa di Minangkabau itu pelajaran Sile itu diberikan di surau. Surau itu masjid kaum atau masjid kampung atau masjid di sebuah nagari. Nagari itu setingkat desa di Indonesia. Nah, itulah sejarah lahir Sile di Minangkabau sejak awal dari tokoh-tokoh pendiri Minangkabau sendiri, dan kemudian menjadi salah satu sistem sejarah lisan atau dikatakan historiografi lisan Minangkabau yang disebut Tambo Minangkabau. Dalam Tambo Minangkabau itu salah satu cabangnya adalah Tambo Sile Minangkabau. Dan pucuk sileknya itu adalah Datuk Suridi Rajo, tuan rumah di Pariangan Padang Panjang, yang mengambil mantu atau semando Sri Maharaja Dirajo, Raja pertama Minangkabau. Dan itu berkembang terus, tiap-tiap nagari mengembangkan ilmu silek itu. Kalau Agam itu terkenal dengan silek harimau, itu guru besarnya Harimau Campo dari Campa, salah satu panglima itu. Kemudian ada silek Kuciang, Siam. Siam itu Thailand. Ya mungkin ada hubungan dengan silsilah Muay Thai sekarang itu. Silek Kuciang Siam itu agak mirip dengan Muay Thai gerakannya. Kemudian ada silek Kambiang Butan. Kambiang Butan itu yang kemampuan dia menaklukkan tebing batu itu, kambing hutan yang ditiru untuk gerakan silatnya. Dan berkembang ada belasan aliran silek kemudian yang dikenal oleh masyarakat sampai saat ini. Dan itu menjadi salah satu sumbangan terbesar dalam persilatan nasional. Silek Minangkabau dikenal sebagai satu penyumbang untuk silat nasional yang diakui sebagai warisan dunia itu. Begitu pengantarnya Bung Hatwarman. Iya, baik. Terima kasih Mak Tuanku, udah jelas sekarang ya. Ternyata memang silek Minangkabau itu bukanlah produk orang Minangkabau di masa-masa sekarang saja gitu ya, tapi sudah dari awal kelahiran Minangkabau ya, Mak Tuanku ya. Betul. Itu sudah lahir gitu. Nah, tentu ini juga berhubungan dengan benteng nagari mungkin gitu ya, Mak ya. Betul. Dan juga pembelaan nagari. Baik. Namun kalau kita perpanjang sejarahnya, sepertinya waktu kita nggak cukup nih, Mbak Tuanku ya. Kita ada 2 sesi nih sejarah. Malam ya, Daat ya. Iya benar, Mbak Nova. Kalau ngobrolin tentang sejarahnya satu persatu bisa 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Bisa balik lagi saya ke Padang. Ditunggu Mbak Nova. Jadi saya potong aja nih ya sejarahnya seperti itu, sejarah besarnya. Nanti kalau kita runtut nanti ke cabang-cabangnya sampai ke nagari-nagari, silek Pau, silek Lintau, silek itu Mbak Tuanku banyak sekali ya. Banyak sekali cabang. Nah sekarang sesuai dengan topik kita nih, sejarah dan filosofi. Nah sepertinya silek akhirnya apakah itu dari awal atau sekarang karena kearifan lokal nenek moyang kita setelah beliau berempat itu melihat dalam silek juga ada filosofi. Nah filosofi dimaksudnya apa nih Pak Tuanku? Iya, karena Minangkabau itu menyatakan tumbuh bersamaan dengan agama Islam pada abad ke-10 dan 11 Masehi, maka banyak sekali filosofi silat itu, filosofi silek itu yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Salah satunya yang paling terkenal itu, dalam silek itu yang penting adalah pembentukan karakter, bukan untuk berkelahi, apalagi untuk mengalahkan orang. Pembentukan karakter itu salah satu bunyi adagiumnya adalah
wujudnya mencari teman, hakikatnya mencari Tuhan. Wah, luar biasa ya. begitu. Jadi di wujudnya ini di lahirnya nih Pak Tengku ya. Lahirnya. Terlahirnya untuk mencari teman. Mencari teman, tapi hakikatnya mencari Tuhan. Nah, berarti kalau gitu jurus-jurus yang digunakan itu sendiri bukan untuk apa ya? Untuk mencari lawan berarti ya, mencari teman. bukan untuk menyerang. Maka ada yang meneliti lebih 90% jurus dalam silet Minang itu adalah bertahan dan mengelak. Mengelak ya. Gelek. Ya. Jadi hampir tidak ada atau mungkin hanya sekitar 10% jurus untuk mematahkan atau mengakhiri pertempuran. 90% semuanya adalah elakan, gelek namanya, kemudian piuh dan segala macam itu adalah gerakan-gerakan untuk menghindar atau berkelit atau paling keras ya mematahkan serangan lawan. Nah, Tidak itu- untuk menyerang. Nah, itu kearifannya apa tuh Pak Tuanku? Nah, kalau dari seluruh jurus itu mungkin 90% lebih banyak mengelak atau menangkis atau artinya tidak menyerang gitu ya. Itu filosofinya apa Pak Tuanku? Iya, ada bahasa sederhananya dalam silet itu musuh hendak dicari, basuh pantang dielakkan. Jadi musuh dalam silet tidak pernah mencari musuh, yang ada adalah mencari teman, karena hakikatnya nanti mencari Tuhan. Jadi kalau berselisih diupayakan semaksimal mungkin Diupayakan semaksimal mungkin tidak berbenturan gitu ya? Tidak berbenturan dan Oh. tidak menyerang. Iya, Maka tidak ada jurus serangan yang dilatih di awal-awal silet itu. Semuanya jurus bertahan, mulai dari tegak, langkah, sekian jenis langkah, sekian jenis tegak itu adalah untuk membuat pertahanan diri dan penyadaran diri. Artinya orang Minang tidak akan pernah lebih dulu menyerang gitu ya? Tidak akan pernah, karena tidak ada jurus menyerang yang Iya, dilatih di awal. Selalu berusaha menghindari. Jadi kalau kita aplikasikan ke kehidupan ya, kalau ada pergesekan, selalu berusaha mencari jalan terbaik dulu lah. Iya. Apakah dielakkan dulu atau ditangkis dulu Pak Tuanku ya, Iya. diselesaikan baik dulu, tidak langsung menyerang gitu ya? Iya, jadi filosofinya musuh itu tidak akan pernah dicari oleh orang Minang. Iya, 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 Tapi ada tapinya. Tapinya ya. Kalau bertemu pantang dielakkan. Iya, iya, iya. Artinya sudah dicoba seluruh jalan gitu ya. Seluruh usaha sudah dilakukan. sudah digelek ya, enggak juga gitu ya. Nah, baru di sana baru dipatahkan, baru dikunci. Baik, baik. Itu yang dari lahirnya. Nah, kita apa lagi nih? Kita langsung aja masuk nih karena 10 menit. Kasih kesempatan kali ya Daat ya sama penelpon ya, karena Oke, waktunya silakan. memang sangat sedikit ya. Iya, silakan. Nah, ya, Oke. boleh kalau ada yang dari Padang penelponnya kita gabungkan dulu. Iya, dari Padang tadi udah masuk, cuman karena kita belum dialog. Ini masuk nih, ada masuk satu nih. Oke, dari Padang ya. Artinya telepon di Padang ya. Kita terima yang di 08166 09240 ya. Halo, assalamualaikum. Budaya berjaringan dari Padang. Iya. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalau dengar suaranya Cikgu ya. Ini dengan pendengar setia dari Nusantara dengan Cikgu Ria di Jakarta. Iya, Cikgu Ria Jakarta. Aduh. Mohon maaf lahir batin Cikgu. Udah apa namanya? Udah aduh, susah kali manggil nama udah itu. Sama Mama, juga sama di Jakarta Pronova. Iya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Sama-sama. Nanti suasana Oke. hari raya, bener kan? Iya. Pronova, Iya. Iya, Cigu. bukan gitu. Dengan Cikgu Ria nih, Iya. Mama, Mm-mm. ini sile ini kan, memang sile ini kan asalnya dari Minang ya, kalau nggak salah ya. Ya, Selek Minang ya. Terus kalau nggak salah begitu, Iya. Terus Cikgu memang itu banyak jurus-jurusnya tadi. Ada jurus apa tadi? Kambing hitam. Apa tadi Mama? Oh, Apa iya, salah Harimau dengar ya? campur, Tokoh-tokohnya. kambing hutan, dan ya kucing siang. Terus Chile itu apakah sekarang masih aktif lah dengan pemuda-pemuda yang ada di Minang ini? Terus apakah dengan usia berapakah mau ikut gabung di Chile ini gitu, di yang Chile di Minangkabau ini? Terus terus Sile kan orang nggak tahu sile itu apa artinya. Jadi apa perbedaannya sile dengan panca begitu? Oh, Itu saja. ini dalam nih pertanyaannya. Itu aja pertanyaan dari Cigiria, Mama Baik. yang baik hati dengan Udaat Iya. juga Pak Nova. Iya. Terima kasih banyak waktunya ya. Mm-mm. Iya. Terima kasih Cikgu. Ya. Baik, Pak Nova mungkin dari Jakarta ada?
Iya, kita sambungkan dulu untuk Jakarta. Kita terima dulu ya, Daat ya. Iya, silakan. Halo. Halo, selamat siang, perempat Jakarta dan perempat Padang. Iya, selamat siang. Dari Maluku Tengah, Mbak Nova. Ayu di Maluku Iya. Tengah. Silakan, Teteh Ayu. Tadi si Cik Gure menyampaikan bahwa tentang apa sih pencak sama sila ya. Tapi saya mau bertanya hampir sama juga dengan pertanyaan saya dengan Cik Gure ya. Tapi saya bertanya dengan perbedaan sila dan pencak ini menurut konsep adat Minangkabau seperti apa. Terima kasih dan selamat Wow, luar Oke, biasa. baik, terima kasih. kasih. Teh Ayu Malam yang ya. ada di Maluku Tengah. Ya, Oke. silakan mungkin dijawab dulu, Daat, dua pertanyaan tadi Baik. sama Mama kita, silakan. Iya, terima kasih ya Mpok Nova. Baik, Mak Tuanku silakan Mak. Iya, terima kasih Cikgu dan Ayu. Ayu dari Maluku, jauh sekali. Iya. Ya. Yang pertama tentang pencak dan sile. Ada giumnya memancak di galanggang basile di rumah gadang. Jadi yang memancak itu adalah penampilan luar yang lebih banyak dalam bentuk gerak bela diri dan Jurus-jurus ya, Mak. jurus-jurus. Tapi kalau sile itu yang lebih dalamnya, biasanya dikuasai oleh para tuo-tuo sile, guru-guru silat. Itu adalah inti dari silat itu sendiri dalam pembentukan atau kepribadian. Isinya lebih banyak urusan Kebatinian ya? batin atau pembentukan karakter. Termasuk silat lidah nggak, Mak? Sebenarnya iya, Iya, Pak iya. Nova. Silat dalam arti yang positif adalah keterampilan untuk mengolah baik gerak ataupun kata. Maka silat dalam arti dasar tadi itu adalah di rumah gadang itu mengolah kepribadian, mengolah hati, jiwa dan kata-kata termasuk. Jadi itu lebih kepada pekerjaan guru-guru silat atau tuo-tuo sile untuk pembentukan karakter dan personal seorang tokoh. Nah, memancak atau pencak itu di galanggang itulah yang wilayah olahraga bela dirinya. Walaupun keduanya itu bertalian tidak terputus. Itu yang pertama. Yang kedua ada pertanyaan dari Cikgu tadi, mulai umur berapa? Dalam sejarah masyarakat Minang itu pendidikannya dimulai ketika anak-anak lepas dari orang tua, umur 7 tahun mereka sudah boleh berlatih silat di surau. Karena pendidikan di Minangkabau itu waktu lahir sampai umur 7 tahun masih dengan ibu di rumah gadang. 7 tahun dia harus keluar dari zona nyaman itu masuk ke surau. Di sanalah mulai dilatih silat. Itu yang laki-laki Mak ya? Laki-laki dan perempuan. Oh, perempuan juga ya? Iya, sebenarnya perempuan juga dilatih silat. Ada jenis silatnya. Kemudian sampai umur berapa? Silat tidak ada batasan umur. Makin tua makin banyak latihan sileknya, bukan mancaknya. Mancak itu pada yang generasi muda. Jadi pencak atau memancak itu di galanggang, silek itu pembentukan kepribadian atau karakter. Ya, oke. Apakah itu berhubungan dengan filosofi mencari Tuhan tadi, Mak Tuanku? Betul sekali. Jadi dalam filosofi di antara tegaknya itu tegak alif, taudinan alif itu adalah alif itu ke atasnya mencari Allah, ke bawahnya ke samping menjadi khalifah Allah di muka bumi. Bagaimana membentuk silaturahim dengan seluruh makhluk Tuhan. Di antara tegaknya itu. Jadi tegak alif, ada tegak itu, ada sekian jenis tegaknya yang dilatih untuk pembentukan kepribadian. Tidak ada latihan menyerang di awal seperti yang kita bicarakan tadi. Baik, begitu Mpok Nova. Gimana nih Mpok? Halo Mpok Nova? Iya, tinggal 4 menit gimana nih? Ya, karena waktunya juga sedikit lagi, Daat, mungkin Mak Tuanku bisa memberikan kesimpulan dari obrolan kita tadi atau yang udah dipaparkan tadi. Silakan Mak Tuanku. Iya, terima kasih Mbak Nova. Silat Minangkabau tumbuh bersamaan dengan lahirnya masyarakat Minangkabau di awal ketika nagari itu tumbuh dengan babalai bamusaji. Di masjid itulah tumbuh latihan silat, pembentukan kepribadian dan karakter masyarakat mulai dari generasi muda untuk memagar dirinya, pagar diri dan pagar nagari. Paga itu pagar. Nah, itu dilatih dan bersama dengan lahirnya Minangkabau itu dengan tokoh-tokoh awal Minangkabau, Datuk Suri Dirajo dan 4 Panglima Sri Maharaja Dirajo yang kemudian berkembang menjadi
belasan atau mungkin puluhan aliran silat Minangkabau. Hakikatnya silat Minangkabau tidak mencari lawan, musuh tidak dicari, tapi kalau bertemu pantang dielakkan. Artinya kepribadian atau kekokohan karakter lah yang diutamakan dalam silat Minangkabau. Sampai sekarang masih berkembang dan cukup banyak pandeka, istilahnya pendekar silat Minang itu bukan hanya di Minangkabau, bukan hanya di Indonesia, tapi di mancanegara. Ada beberapa perguruan silat Minang itu di berbagai negara di Eropa, di Asia Timur, bahkan di Amerika. Oke, itu ya. Baik, Mpok Nova, itu dia closing statement dari Mak Tuanku, Mpok Nova, dan memang ternyata silat bukan hanya sekedar bela diri, Mak ya, tapi pembentukan karakter generasi begitu ya, termasuk generasi Mpok Nova ya. Baru tahu ya Daat ya, bahwasanya dua kata yang tadi itu pencak sama silat itu beda sekali maknanya, ya. Baik, terima kasih banyak Mak Tuanku sudah memberikan edukasi buat kita semuanya di seluruh Nusantara ya Daat. Iya Mpok Nova. Ya Daat juga terima kasih banyak. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Mpok Nova. Salam juga buat semua teman-teman di Perempat Jakarta ya. Baik, kalau begitu. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perempat, demikian tadi kebersamaan kita dengan RRI Padang di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan tadi kita menghadirkan narasumber kita Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, akademisi dosen mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau UIN Imam Bonjol Padang, tentang sejarah dan filosofi silat Minangkabau. Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Abang Pok, petugas Satpol PP Kecamatan Johor Baru, Jakarta Pusat pada hari Kamis 18 April kemarin menggelar kampanye pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika P4GN-PN di Jalan Muhammad Ali RW 03 Kelurahan Tanah Tinggi. Kepala Satpol PP Kecamatan Johor Baru